masuk perawi hadis yang ke-37. Perawi hadisnya adalah Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas itu sebenarnya terjemahan Al-Quran, ahli terjemahan Al-Quran. Para sahabat yang dianggap paling mengetahui apa maksud dari firman Allah ini, apa maksud dari firman Allah yang ini, itu paling ahli adalah Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas termasuk dalam 4 abadiyah. Al-Arba'ah al-Abadiyah. Al-Arba'ah al-Abadiyah. 4 Abdullah dijamakkan jadi abadiyah. 4 Abdullah yang Islam pada waktu kecil dan dididik di madrasahnya Nabi. Di madrasahnya Nabi. Itu disebut yang paling terkenal adalah 4 abadiyah. Ada yang mengatakan ada sekitar 250-an lebih orang yang bernama Abdullah yang termasuk sahabatnya Nabi. Ada 4 yang punya kelebihan yang disebut 4 abadiyah karena dia murni lahirnya sudah sejak zaman Islam, dididik dan dekat dengan Nabi, dan kemudian menjadi orang-orang spesial. 4 abadiyah, 4 Abdullah. Makanya ketika Mbak Indra jalur jeneng paut, kita wajib jeneng apa? Abata abadiyah. Abata abadiyah. Abata yang dipelajari, berarti alfabet Islam yang dipelajari oleh Abdullah yang terkenal pada zaman Nabi. 4 abadiyah siapa itu? 1 Abdullah ibnu Abbas, yang kedua Abdullah ibnu Umar, yang ketiga Abdullah bin Zubair bin Awam, yang keempat Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Mas'ud tidak masuk karena dia sudah dewasa, sudah lebih tua. Meskipun keilmuan juga spesial Abdullah bin Mas'ud, tapi tidak masuk 4 abadiyah. Alasannya apa? Karena dia sudah tua di zaman Nabi, sudah dewasa. Sudah alim, sudah dewasa di zaman Nabi. 4 abadiyah niki Abdullah bin Abbas menjadi penerjemah Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat yang paling sepuh, bahkan Sayyidina Umar pun ketika saya bingung terhadap sesuatu, saya akan tanya kepada Abdullah bin Abbas tentang maksud dari ayat ini. Sahabat Jabir juga begitu. Ketika saya kebingungan terhadap satu ayat, saya akan tanya kepada Abdullah bin Abbas, meskipun dia lebih muda dari saya. Yang kedua, Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair bin Awam niki anaknya Zubair. Zubair suaminya Asma, Siti Asma. Siti Asma saudaranya Siti Aisyah. Siti Asma niki yang disebut Dzatun Nitaqaini, perempuan yang mempunyai 2 ikat pinggang, karena sabuk yang terbuat dari kain disubit menjadi 2, yang satu tetap dipakai sabuk, yang satu dipakai untuk tali perkakase Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar ketika hijrah pertama kali di Gua Sur. Padahal naiknya dulu ngoten, Siti Asma munggah bedut ning pirang-pirang selama 3 hari. Ngirim makanan selama 3 hari. Bayang munggah. Nah, Abdullah bin Zubair bin Awam niki nanti menjadi politikus. Dia pernah menjadi khalifah saingannya Marwan bin Yazid, cucunya Muawiyah. Dia memproklamirkan diri menjadi khalifah Haramain, Mekah Madinah, dikuasai oleh dia, didukung oleh banyak sahabat dia. Tapi akhirnya tukaran, perang, kemudian dia dikalahkan oleh Marwan bin Yazid bin Muawiyah, dibunuh oleh jenderal yang bernama Yusuf al-Hallaj. Potong lehernya, kemudian lalu nomor pintu Makkah. Abdullah bin Zubair bin Awam, dia termasuk politikus. Jadi santri ini kan juga ono sing politikus. Abdullah bin Zubair bin Awam ini yang diceritakan yang paling berhubungan dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah di masa sepuhnya
Makanya sebutannya Siti Aisyah itu kan Ummu Abdillah itu ya ponakane Ummu Abdillah. Jadi dia kono kaya ndoe karena sing rawat Siti Aisyah. Siti Aisyah ketika di masa tuanya sering dikirimi oleh Abdullah bin Zubair bin Awam kebutuhan hariannya, bahkan dengan harga tertentu. Tapi Siti Aisyah disedekahkan semua. Jadi Siti Aisyah dari berpindah pada cerita Siti Aisyah. Siti Aisyah waktu zaman Nabi paling sering rewel masalah bodoh. Tapi sepeninggal Nabi, Siti Aisyah ini paling wirai, paling didikan Nabi ini paling orang butuh, sampai punya kebiasaan setiap hari puasa, setiap dikasih sedekah hadiah oleh orang-orang tertentu, maka pembantunya langsung dikonweh nopo. Sampai suatu saat ketika beliau puasa dikirimi oleh Abdullah bin Zubair bin Awam uang yang banyak, gandum beberapa sak. Kemudian waktu berbuka puasa tanya sama pembantunya, yuk lagi buka apa yuk? Yuk betul mau apa-apa Bu Aisyah. Loh, lah mau Abdullah bin Zubair gak kirim mah. Lengke wong jenengan mboten pesen kon nyisakno nggih kados biasane jenengan putus kemudian wong kabeh niku lha kula paring wong jenengan mboten pesen kon nyisakno. Oh yo wis. Itu zaman Siti Aisyah waktu sebelum. Yang ketiga, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anaknya Sayyidina Umar. Ini napa jenenge? Sahabat yang punya kelebihan terhadap keilmuan. Beliau sangat hati-hati sampai sakot kaya sakot niku angger ana daharan sing pernah didahar Kanjeng Nabi, dia harus nyoba. Kalau dia tahu tempat yang pernah disinggahi Nabi, dia akan datang ke sini. Kalau ada tentang hadis Nabi akan dikejar di mana pun. Sampai tabaruknya seperti itu. Jadi kaya-kaya mau kita ziarah tegene Sunan Bonang, terus kemudian tabaruk pasti juga kita sholat teng mriku, itu berarti tabaruk. Sama dengan sing Abdullah bin Umar niki, anggere Kanjeng Nabi ini tabaruk turu teng mriku, sholat teng mriku. Abdullah bin Umar niki sampai hati-hati nih, dia tidak mau jauh dari Haramain, tidak mau jauh dari Mekah, tapi juga tidak mau masuk dalam Mekah karena Mekah Madinah waktu itu perseteruan terus, sehingga dia sampai sakal ke Oma ini pas perbatasan dengan Haramain, sehingga dia ketika ibadah sholat nunggunya haram, tanah haram. Tapi nak tukaran karo bojo di nunggone. Ribet karo wong nunggone tanah. Sampai hati-hatinya seperti itu. Jadi golek omah sing omah ini perbatasan pas. Jadi ruang ibadahnya nunggone tanah haram, ruang keluarganya nunggone tanah halal. Jadi ketika ribet ora ditekel ribet dosane ora dikel tanah haram. Duniawine teng jaba. Ya. Karena Abdullah bin Abbas orang kersa oleh Haramain. Beliau hidup nonggone tanah Taif sampai meninggalnya. Jadi Abdullah bin Abbas nonggone Taif, Abdullah bin Umar nonggone perbatasan tanah haram, Abdullah bin Zubair bin Awam nonggone Jedul Haramain, dan dia menjadi khalifah. Yang terakhir Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As niki anak jenderal Kanjeng Nabi. Anaknya Amr bin Nabi punya jenderal, bekas jenderal-jenderal orang Quraisy ada dua. Satu, Khalid bin Walid, ini pimpinan kavaleri. Terus kemudian Amr bin As, ini pimpinan infanteri. Laut darat. Kavaleri. Waktu perang Uhud kalah gara-gara Khalid bin Walid masih menjadi kafir waktu itu, dia memimpin infanteri. Ketika sebagian pemanah yang turun dari gunung Uhud turun, kemudian baru datang pasukan berkudanya Khalid bin Walid. Ini menang taktiknya Khalid bin Walid. Be'emono, dia yang terkenal meskipun jenderal paling hebat, dia nyimpen jimat rupane potongan rek mani Kanjeng Nabi disimpan selalu digimbal no. Ini cerita tentang Khalid bin Walid. Cerita tentang Amr bin As. Amr bin As ini nanti akan menjadi pendukung Muawiyah dan akan menjadi gubernur Mesir. Dijadikan gubernur waktu khalifahnya Muawiyah.
Sufyan, Muawiyah. Sebelumnya cerita tentang Amr bin As, dia menjelang kematiannya sepuh nangis terus takoni karo Rasulullah, "Napa to Pak jenengan kok nangis? Napa wedi mati ora aku wedi mati, aku ngilingi zaman 3 masa. Aku biyen pertama uripku, aku dadi wong sing paling benci Kanjeng Nabi. Umpama aku mati waktu itu wis mesti suhul khotimah, mesti itu. Habis itu aku Islam, aku jadi pimpinan pasukan di Kanjeng Nabi. Asalnya menjadi orang yang paling benci, sekarang menjadi orang yang paling cinta Nabi Muhammad. Umpama aku mati waktu itu mesti husnul khotimah. Sayangnya aku orang mati waktu itu. Akhirnya aku jadi gubernur Mesir. Jadi gubernur, itu masalah politik yo, no, memang. Akhirnya aku nak waktu iki mati ora yakin aku swarga apa neraka. Makane nang wasiat karo Abdullah ini, nang aku tulung ya, aku suka mati kancan. Akhirnya ketika mati dikancani diwacana Quran 40 hari 40 malam. Ini tentang cerita tentang wong mati awet masa meninggalnya tek langsung diwacana Quran sampai 40 dino siang malam orang hidup. Ini yang menjadi kebiasaan dalam Batullah, Mbak Aisyah, Mbak Wari ketika tilang. Nah Ismah dari ini itu sambil-sambil digilir mau Quran siang malam orang hidup sampai pulau juga ini siang malam ya luwih sekolah kalau belum taman di sini. Nah Abdullah bin Amr bin As ini coro santri sakit tenan. Luwih sampai Abdullah bin Umar. Amr bin As ini sampai sakitnya pengen poso terus sampai dikanai. Pernah dikandani Kanjeng Nabi, dikritik Kanjeng Nabi. Nang, kowe ku nak tak atau juga temen-temenan. Kowe karo aku ki nabi, kowe ora nabi. Aku ya poso ya mangka. Aku ya salat ya turu. Aku ya kawin ya. Lho kowe kok kaya luwih poso ora gelem mokak. Sedina sewengi ora gelem mokak dikandani Kanjeng Nabi. Nah ini cerita tentang Abdullah bin Amr bin As, tapi taatnya. Dan taatnya akhirnya kitab hadis yang ditulis pertama kali adalah yang menulis saudara siapa dulu? Abdullah bin Amr bin As. Nanti baru Jurayj dan lain-lain. Imam Bukhari baru tahun 145. Pertama kali menulis hadis yang Kanjeng Nabi Abdullah bin Amr bin As. Kitab kumpulan. Kitab kumpulan. Oh no kitab. Gulai Imam. Kitab hadis yang dikumpulkan oleh Abdullah bin Amr bin As.